Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Dalam hidup ini, setiap orang pasti dihadapkan dengan adanya berbagai masalah. Terkadang kita mampu mengatasi, tetapi tidak jarang pula kita merasa kesulitan, kewalahan, atau bahkan gagal menghadapinya. Di saat seperti itulah muncul kesadaran bahwa diri kita ini makhluk yang memiliki keterbatasan dan kelemahan. Oleh karena itu, semestinya kita kemudian ingat kepada Zat yang Maha Kuasa dan mengatur segala sesuatu urusan dalam kehidupan ini, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebagai hamba yang sering hilap dan lupa, kondisi ini sudah menjadi mafhum bagi Sang Kholik, agar setiap kita menghadapi persoalan dan ujian hidup senantiasa mengadu dan meminta kepadanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku sangatlah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu mematuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Hadirin yang berbahagia, ayat ini sudah cukup jelas bahwa Allah sebenarnya begitu dekat kepada kita, dan Dia telah menyatakan akan mengabulkan setiap permohonan hambanya. Namun yang menjadi persoalannya adalah, apakah kita mau meminta? Apakah kita yakin dengan permintaan kita? Atau apakah kita juga menempatkan diri sebagai hambanya yang setia dan menunaikan perintah-perintahnya? Namun yang pasti, orang-orang yang beriman tentu saja akan menjadikan doa sebagai salah satu jalan dalam meraih setiap keinginannya. Sebab dengan doa, kita menjadi bagian dari setiap insan yang senantiasa beriman atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda, doa adalah senjata bagi orang mukmin dan menjadi tiang kekuatan agama dan sebagai cahaya langit dan bumi. Orang yang berdoa, maka hatinya akan senantiasa tentram. Jiwanya akan merasa lapang dan terang, sebab dia merasa telah bersandar kepada Sang Pemilik dan Penguasa alam semesta yang mengatur kehidupan ini. Sehingga orang yang berdoa akan terhindar dari stres, gelisah, perasaan takut, atau khawatir. Dengan kata lain, orang yang berdoa akan terjaga kesehatan mentalnya. Dalam hadis lain Rasulullah pun bersabda, tidak ada seorang pun yang berdoa kepada Allah dengan suatu doa kecuali akan dikabulkannya. Dia akan memperoleh salah satu dari 3 hal, yaitu yang pertama, dipercepat terkabulnya di dunia, yang kedua, disimpannya untuk diberikan di akhirat, dan yang ketiga, diganti dengan mencegahnya dari musibah yang serupa. Orang yang beriman akan senantiasa meyakini bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupannya adalah yang terbaik untuknya. Karena semuanya itu diyakini merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun bagi orang yang tidak berdoa, maka berarti dirinya telah merasa cukup tanpa adanya peran serta Sang Maha Kuasa. Orang tipe ini sangat mudah terkena goncangan batin, stres, atau bahkan sampai putus asa. Sebab segala urusan hidupnya hanya mengandalkan kemampuan diri sendiri dan akal pikirannya. Pada bulan Ramadan ini,
merupakan bulan yang terbaik untuk memperbanyak doa. Sebab ketika berpuasa, suasana batin kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Ada 3 orang yang tidak tertolak doanya. Yang pertama yaitu orang yang berpuasa hingga berbuka. Yang kedua, seorang penguasa yang adil. Dan yang ketiga, doa orang yang teraniaya. Doa mereka diangkat Allah ke atas awan dan dibukakan baginya pintu langit. Dan Allah berfirman, demi keperkasaanku, aku akan memenangkanmu meskipun tidak segera. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Akhirnya, marilah kita manfaatkan sebaik mungkin momentum bulan Ramadan ini untuk terus meningkatkan kualitas serta kuantitas ibadah kita. Semoga segala amalan dan ibadah yang kita kerjakan menjadi ladang pahala dan doa-doa yang kita panjatkan bisa terkabul. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian kultum singkat ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.